Pertemuan hari ini, sore hari ini kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Dimulai. Oke, selanjutnya kita presensi. Ini kelas C ya, presensi kelas C. Presensi ini kelas C. Bayi dah pulang. Bayi dah pulang. Lihatin ke Mami. Mami Evi. Pencahayaan. Lanjut kelas B. Ya, ini presensi kelas B. Oke. Lanjut kelas A, presensi kelas A. Oke. Oke, kita panggil kelas A, Miftahul Anfika. Udah ya? Wismawatul Mahwada. Hadir, Pak.
Safarada Arkarim. Hadir, Pak. Mela Avitasari. Mela Avitasari hadir, Pak. Andri Kurniawan. Hadir, Pak. Reza Rahmanda Putra. Mersya Nurina Safitri. Hadir, Pak. Mega Niawati. Hadir, Pak. Wildan Fadilah. Hadir, Pak. Frianada Serliana. Frianada Serliana. Hadir, Pak. Frianada. Oke, Intan Mariani. Intan Mariani. Alwi Kausar. Anissa Firda Asilmi. Hadir, Pak. Musa Firda Silmi hadir. Anissa Sekar Patricia. Anissa Sekar. Wayan Subagio. Hadir, Pak Wayan. Siska Triwidyastuti. Siska Triwidyastuti. Vidya Apriliana. Oke, nyusul ya. Kemudian yang kelas B sekarang. Yang dipanggil berarti yang belum presensi ya. Yang dipanggil yang namanya berarti belum presensi. Zehafa. Hadir, Pak. Muhammad Nur Cahyanto. Muhammad Nur Cahyanto. Hasnah Sinta Pratiwi. Hasnah. Terus Hasnah ada. Hasna ada, Pak. Rahma Febi Ada, Andrianti. Pak. Ahda Sabila. Ahda Sabila. Tia Safitri Ahmad. Nabila Ramadia. Ya, Pak. Ari Hidayatul Azizah. Nurdiana Hasanah. Suci Milenia Sari. Oke, nanti sisanya presensinya lewat BJ ya. Kelas A. Kelas Pak A. Vidya hadir, Pak. Vidya, hadir. Reza Rahmanda Putra. Ada ya? Ada, Pak. Intan Mariani, Alwi Kausar. Dia yang belum siapa ya? Ini kelas B. Kelas Cindy hadir, Pak. Cindy, dia Hanjarwati. Nikmatul hadir, Pak. Nikmatul hadir. Suci Milenia. Suci, Ahda, Ari Hidayatul Azizah, Nurdiana Hasanah. Nurdiana hadir, Pak. Oke.
Ahda, Tia Safitri Ahmad, Ari Hidayatul, Suci Melenia. Ada, oh ini yang 10 kelas C ini. Arjun Firman, Lia Ayu Stastika, Alfi Nuraini, Nanda Sukmawati, Hadir, Pak. Nur Fitrian, Putri Koyanti, Alfi Nur Aini, Nur Subekti. Hadir, Pak. Siapa itu? Nur Subekti. Nur. Fani Nugraini, Hadir, Pak. Erina Widayanti, Sekar Ayu, Sekali Diah, hadir. Diah Ayu, Diah Ayu Okta. Hadir, Pak. Oke. Oke, Trian selanjutnya hadir, Pak. siapa? Fitrian. Iya, Pak. Oke. Oke, selanjutnya saya jelaskan materi PUEB yang keempat, yang pertemuan keempat ini untuk pemakaian tanda baca dan unsur serapan ya. Oke. Salah. Tutup. Ya, oke, pemakaian tanda titik. Ya, tanda titik itu digunakan dalam penulisan kalimat di akhir ya, mengakhiri kalimat pernyataan. Jadi diakhiri dengan tanda titik. Kemudian selanjutnya tanda titik itu digunakan untuk menulis angka di belakang ya. Angkanya, kemudian kita menulis angka, kemudian ada titik. Nah, dalam penulisan karya ilmiah biasanya kita menemukan penulisan deret ya, deret angka ya. Deret angka misalnya 1.1, 1.2, 1.2.1 dan seterusnya. Nah, angka terakhir apabila angka itu lebih dari 1 itu tidak diberi titik ya. Jadi angka yang lebih dari 1 itu tidak diberi titik. Jadi di belakang angka yang paling akhir itu tidak diberi titik. Oke, kemudian selanjutnya tanda titik itu tidak dipakai ketika ada angka atau huruf yang sudah diberi tanda kurung dalam sebuah perincian. Jadi teman-teman yang sudah eh, biasanya menulis tangan ya, membuat rincian dengan 1 kemudian tanda kurung atau A tanda kurung itu tidak perlu lagi diberi tanda titik. Ya, kemudian untuk penulisan waktu ya,
jangka waktu atau angka jam. Nah, itu seperti ini, 1 jam 35 menit 20 detik misalnya. Dalam penulisan daftar pustaka itu juga tanda titik itu diberi diberi tanda titik ya. Untuk nama penulis, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru gitu. Ya. Jadi seperti itu. Misalnya Mulyono Anton M. 89, nah, Kembara Bahasa, kemudian Jakarta, Gramedia titik. Nah, di sini setiap unsur pemisahan, setiap unsur dari daftar pustaka ini diberi tanda titik ya, dari tanda titiknya. Untuk penulisan bilangan ribuan atau kelipatannya sampai jutaan, triliunan, itu juga tidak diberi tanda maksudnya diberi tanda titik ya di setiap angka ya. Biasanya kalau angkanya jutaan ya berarti di angka 00 itu ya kan. Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, kemudian tanda titik itu tidak digunakan untuk penulisan angka tahun lahir ya. Angka tahun lahir itu tidak diberikan tanda titik begitu. Nah, kemudian juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kata sila terdapat dalam KPBI halaman 1305. Jadi penulisan halaman itu juga tidak diberi tanda titik. Kemudian tanda koma ya. Tanda koma biasanya untuk merinci sesuatu ya. Merinci sesuatu di dalam sebuah penulisan ini juga biasanya harus diberi tanda koma ya di setiap penulisannya ya. Kemudian contoh misalnya, nah banyak orang yang masih keliru dalam menulis menempatkan koma ya, menulis koma biasanya masih banyak yang keliru. Misalnya buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan ya. Ini benar. Nah, tapi biasanya masih banyak orang yang keliru menulisnya ya. Misalnya ini saya ganti warna merah ya. Biasanya ini tanda komanya itu tidak ditulis gitu. Jadi buku, majalah, dan jurnal. Nah, ini yang sering orang tidak menulis di sini ya. Tidak menulis di sini begitu. Jadi kadang orang lupa padahal harusnya sebelum kata dan itu ditulis diberi tanda koma gitu ya. Diberi tanda koma. Jadi termasuk ini dalam ejaan ya. Jadi kadang orang tidak pernah menulis di sini, itu keliru begitu ya. Nah, jadi itu yang harus teman-teman hindari ketika dalam menulis sesuatu yang tidak diikuti oleh koma. Kemudian dalam penulisan kalimat ya, kalimat majemuk atau kalimat majemuk setara itu juga ditulis dengan tanda koma ya. Ada koma yang mendahului sebelum kata penghubung ya. Ada tetapi di sini itu juga didahului oleh tanda koma. Kemudian nah, ini tanda koma itu dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dek, atau nak. Misalnya, oh begitu. Wah, bukan main. Hati-hati ya, jalannya licin. Ya. Nak, kapan selesai kuliahmu? Siapa namamu, dek? Dia baik sekali, Bu. Jadi penulisan ini ada komanya sebelum menjelaskan maksudnya. Misalnya hati-hati ya, jalannya licin. Jadi ada koma yang ketika ditulis ya. Jadi ini sifatnya penulisan. Kalau dilisankan ya intonasi yang berubah. Misalnya
Wah, bukan main. Jadi ada jeda di situ ketika kita mengucapkan dalam bentuk lisan. Ya, kemudian siapa namamu, Dek? Nah, jadi seperti itu. Misalnya sama halnya dengan seperti terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Nah, itu juga sama. Kemudian selanjutnya dalam penulisan tanda koma itu juga digunakan dalam penulisan daftar pustaka ya, untuk nama yang susunannya dibalik. Ya, setiap menulis kita daftar pustaka, nama yang kita tulis penulisnya itu namanya selalu dibalik. Kemudian tanda koma dipakai dalam penulisan nama orang dan nama gelar ya, untuk membedakan antara nama orang dan nama gelar. Misalnya B. Ratulangi, sarjana ekonomi. Nah, Nyonya Khadijah, Master of Arts. Bambang Irawan, Magister Humaniora. Siti Aminah, SH, MH gitu ya. Nah, itu juga dalam penulisan nama gelar ada koma di sini ya. Ini ada koma sehingga membedakan mana nama diri, mana nama gelar, teman-teman. Nah, ini jangan sampai teman-teman keliru untuk menulis itu. Oke, kemudian tanda koma, kemudian ada tanda titik koma ya. Tanda titik koma ini biasanya jarang ya digunakan untuk penulisan penulisan ya, sangat jarang kita temui. Biasanya ditemui dalam proses surat lamaran kerja atau syarat lamaran kerja ya, seperti ini. Pada rincian berupa klausa, jadi misalnya syarat penerimaan pegawai adalah ini. Nah, kemudian tanda koma, titik koma itu juga dipakai untuk menyusun organisasi ya, atau dalam laporan, tapi jarang sekali digunakan titik koma. Kemudian titik dua ya, biasanya untuk merinci sesuatu ya, dalam perincian atau dalam penulisan struktur kepanitiaan ya. Struktur kepanitiaan itu ditulis dengan titik dua gitu ya, ketua titik dua, sekretaris titik dua, bendahara titik dua. Kemudian dalam penulisan daftar pustaka atau kutipan itu juga kita menggunakan titik dua ya. Dan dalam mengutip surat dalam Al-Quran, dalam kitab suci juga ditulis dengan ada menggunakan titik dua. Kemudian tanda hubung ya. Tanda hubung biasanya digunakan untuk bentuk-bentuk ulang. Ya, menyambung unsur bentuk ulang. Nah, bentuk ulang itu kalau dalam penulisan karya ilmiah itu jangan disingkat ya. Jangan disingkat, misalnya teman-teman menulis anak-anak berulang, anak-anak dua gitu. Jadi penulisannya tidak seperti itu begitu ya. Misalnya tidak seperti itu, artinya kalau dalam penulisan karya ilmiah itu wajib menulisnya dengan sempurna ya, bentuk ulang sempurna. Jadi tidak disingkat. Seperti kata misalnya bagaimana itu kan sering disingkat, kemudian sedang atau tetapi. Nah, itu yang YG gitu ya. Jadi itu jangan disingkat dalam penulisan karya ilmiah. Nah, kemudian dalam penulisan tanda hubung itu juga sering ditemukan di penulisan dalam bentuk merangkai ya. Misalnya seperti se-Indonesia, se-Jawa Barat. Jadi se ini ada tanda hubungnya ya. Kemudian ke tanda hubung dengan angka. Jadi misalnya teman-teman menulis peringkat kedua, atau misalnya ulang tahun
kota Yogyakarta ke 256 misalnya. Jadi ke itu dengan angka harus diikuti dengan tanda hubung ya. Jadi penulisan ke tanda hubung baru angka itu wajib dalam setiap penulisan, misalnya peringkat, kemudian jumlah usia dalam ulang tahun seseorang atau sebuah kota ya. Nah, kemudian yang sering juga salah, masih banyak keliru, itu penulisan ketemu huruf dan angka. Misalnya D dalam penulisan ini ya, tingkatan pendidikan, misalnya D3, S1, S2, dan S3. Termasuk juga D1, D2, D4, begitu juga sama. Nah, ini yang orang masih sering keliru, penulisan D tanda hubung kemudian 3, S kemudian 1 gitu ya. Nah, tanda hubung tidak dipakai antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf gitu. Misalnya BNP 2 TKI ya. BNP 2 TKI. Jadi P-nya ini 2 maksudnya ya. BNP 2 bukan BNP tanda hubung 2. Jadi ini maksudnya adalah melambangkan jumlah huruf. Kemudian LP3I ini juga sama, melambangkan jumlah huruf ya. LP3I. Nah, kemudian tanda hubung itu digunakan untuk bentuk-bentuk terikat ya, bentuk-bentuk terikat seperti pasca, non, kemudian pra, tuna. Kalau misalnya kata-kata tersebut diikuti oleh huruf kapital atau singkatan yang kapital ya. Kemudian tanda pisah teman-teman. Nah, ini tanda pisah yang lebih sering kita temui adalah dalam penulisan di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke, misalnya. Ini tahun 2010 sampai 2013. Kemudian tahun 2000 misalnya tanggal 5 sampai 10 April 2013. Jakarta sampai ke Bandung. Jadi penulisan itu kita terapkan dalam tulisan tangan maupun tulisan yang kita ketik di dalam Word ya. Ya, kalau di dalam Word itu ya penulisannya seperti ini. Coba saya share lagi. Misalnya kuliah itu dilaksanakan tanggal 5. Jadi ini teman-teman memberikan mana nih keyboard, keyboard on screen. Misalnya mana sih? Ya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman menulis seperti ini diklik 2 kali ya. Ya, kemudian tanggal 10 misalnya baru spasi. Ya, diklik spasi. Nah, harusnya ini otomatis ya. Nah, otomatis dia panjang sendiri ya, menjadi tanda pisah secara otomatis gitu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ini sudah otomatis ya, artinya ketika teman-teman klik tanda hubung, ini sudah otomatis menjadi tanda pisah. Ketika teman-teman mengklik tanda hubung 2 kali, ini tanpa spasi ya, ini tanpa spasi, jadi spasinya setelah angka 10. Nah, itu kemudian dia akan otomatis menjadi tanda pisah. Nah, untuk aplikasi di WhatsApp biasanya itu sudah langsung ada di bagian tanda hubung ya. Kalau teman-teman menulis tanda hubung di WhatsApp itu, kalau Anda tekan lama ya, tekan 2 detik begitu, biasanya akan muncul tanda hubung atau tanda pisah di situ ya. Nah, teman-teman bisa menggunakannya kalau di WA. Ya, kemudian tanda tanya, nah, saya kira tanda tanya sudah tahu dalam fungsinya apa, sebagai mengakhiri sebuah kalimat pertanyaan. Tanda seru juga pun seperti itu ya, biasanya digunakan untuk mengekspresikan sesuatu ya.
Lalu tanda elipsis ya, tanda elipsis itu digunakan biasanya untuk titik-titik ya, titik-titik. Selanjutnya tanda petik. Tanda petik ya biasanya dalam dialog-dialog itu selalu menggunakan tanda petik ya. Kemudian tanda petik tunggal ya, tanda petik tunggal juga sering digunakan untuk menonjolkan sebuah istilah atau hal yang ingin dikaitkan dalam sebuah kalimat ya. Nah, kemudian tanda kurung ya, tanda kurung dia memperpanjang surat izin mengemudi. Nah, biasanya tanda kurung itu digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang disingkat atau sesuatu hal yang sifatnya antara bahasa Indonesia dan bahasa asing ya. Contoh misalnya dia memperpanjang surat SIM, surat izin mengemudi, jadi disingkat dalam kurung SIM. Nah, kemudian ada lokakarya. Lokakarya itu dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Inggris disebut dengan workshop ya, workshop. Nah, sehingga kita lebih memprioritaskan bahasa bahasa Indonesianya dulu baru bahasa Inggrisnya, bahasa asingnya. Kemudian tanda kurung siku. Lalu ada garis miring ya, biasanya dalam penulisan alamat kita menuliskan bahasa dicetak miring ya, garis miring, atau dalam penulisan tahun ajaran 2012-2013 maksudnya ya. Kemudian tanda apostrof, nah itu apostrof. Nah, kemudian penulisan unsur serapan teman-teman. Dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik itu bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali maupun bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, ya, dan Inggris. Nah, berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force de majeur, de facto, de jure, dan exploitation de ilhom par ilhom. Ya, unsur-unsur yang dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Ya, kedua unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya dalam hal ini penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Ya, misalnya dalam bahasa Arab ya, ini ada huruf A menjadi A bukan O. Ya, mazhab menjadi mazhab. Kalau dalam bahasa Arab ya A ini koder, jadi bentuknya koder ya, koder begitu. Jadi dalam bahasa Indonesia kadar. Nah, mungkin dalam bentuk ini kan kalau teman-teman lihat bahasa Arabnya nih, tulisan Arabnya ya, ini kan so ya. Jadi tulisannya so ya, sahabat. Ya, dalam bahasa Indonesia digantikan menjadi A, jadi huruf A, jadi sahabat. Itu ya. Nah, di sini juga hakikat gitu, jadi hakikat. Ya, umroh. Nah, jadi umrah ya. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu umrah ya, bukan umroh. Ridho, nah, ridho ini do ya, dalam bahasa Arab jadi rida ya, dan seterusnya ini mukjizat, nikmat, ruku, tarif. Nah, dalam bahasa Belanda pun juga sama, yang double A menjadi A ya, yang double A, AE tidak bervariasi menjadi E ya, tapi aerob itu aerodinamika, jadi tetap seperti menjadi AE gitu ya. Dan seterusnya itu unsur serapan ya.
Tapi juga ada yang unsur serapan, bukan unsur serapan, tapi kebanyakan memang dalam istilah asing itu banyak yang sering kita gunakan, tapi sebetulnya dalam bahasa Indonesia itu sudah ada gitu ya. Sudah ada, misalnya apa? Download. Nah, ini kira-kira terjemahannya apa? Download apa, teman-teman? Mengunduh, Pak. Unduh ya. Oke, kalau upload? Memposting, Pak. Upload? Unggah ya. Unggah. Oke, kemudian posting? Mengupload gitu. Bukan ya. Posting apa, teman-teman? Mengirim, Pak. Apa? Mengirim. 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 Iya, mengirim kan send. Send mengirim. Sending, send kirim ya. Send itu kirim. Posting apa? Post. Dari kata dasarnya post. Apa? Mengunggah. Pemindahan. Gimana? Memamerkan. Pemindahan. Pemindahan. Pemindahan itu move bukan ya? Move. Pindah. Posting itu post itu terbit ya. Dalam istilah internet itu post itu terbit. Jadi kalau misalnya teman-teman apa namanya mengelola website itu biasanya ada posting. Itu terbitkan ya. Coba teman-teman buka YouTube aja, kalau teman-teman bikin YouTube biasanya ada itu terbitkan gitu ya, simpan atau terbitkan ya. Nah, jadi ini, saya harap ketika bahasa Indonesianya sudah ada, ini penting ya buat teman-teman ketika menulis, ini sifatnya menulis dan lisan. Jadi ini soal kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri gitu. Ya mungkin kalau Anda ada bahasa Indonesia, orang tua Anda yang asalnya bukan sama-sama dari Jawa, misalnya yang satunya orang tuanya blasteran Jawa, satunya blasteran Sulawesi Selatan misalnya. Nah, jadi gak ketemu tuh kalau enggak bahasa Indonesia itu ya. Nah, jadi seperti itu. Artinya kalau misalnya ada bahasa atau kata yang memang sudah ada bahasa Indonesianya, lebih baik gunakanlah bahasa Indonesia ya. Namun teman-teman mungkin ada orang yang belum tahu ya. Jadi ada orang yang belum tahu, ya teman-teman cukup berikan tanda kurung ya, tanda kurung penjelasan bahwa ini loh bahasa Inggrisnya gitu. Misalnya kuliah ini diselenggarakan dengan cara daring atau dalam kurung online misalnya. Ya. Jadi seperti ini teman-teman kalimatnya ketika menggunakan memprioritaskan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya saya coba buka lensa Unisa. Jadi teman-teman silahkan nanti buka lensa Unisa. Di situ saya buatkan apa namanya latihan di pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat latihan ejaan ya, pilihan ganda begitu. Yang kemudian nanti teman-teman apa latihan dalam rangka untuk bisa uji coba ya, uji coba nanti untuk ujian akhir semester kita menggunakan atau ujian tengah semester kita menggunakan lensa Unisa sebagai media untuk mengerjakan soal. Nah, Anda punya waktu 90 menit untuk 30 soal pilihan ganda ya. Jadi teman-teman sebelum mengerjakan baca dulu petunjuk pengerjaannya ya. Nah, baca petunjuk pengerjaannya, kemudian ini dilaksanakan dalam waktu 90 menit. Jangan sampai 90 menit itu teman-teman baru ngerjain 10 menit, kemudian ditinggal makan, ditinggal tidur. Jadi itu
soal apa namanya ujiannya itu berjalan gitu loh, kuisnya itu berjalan. Artinya nanti ketika teman-teman uji coba dalam UTS itu tidak boleh melakukan itu gitu karena saya hanya memberi Anda kesempatan satu kali ketika UTS dan UAS. Mungkin kalau sekarang saya berikan yang kuis ini, saya berikan Anda kesempatan 3 kali. Jadi uji coba misalnya teman-teman mengerjakan satu kali tanpa ada kendala, misalnya tidak melakukan aktivitas lain begitu ya, tidak melakukan aktivitas yang lain. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah mengerjakan itu, jadi fokus mengerjakan itu 90 menit kurang kurang lebih ya, tergantung mana duluan yang selesai. Lalu kalau misalnya ada susah sinyal atau gagal sinyal, teman-teman kalau bisa memang harus refresh ya, merefresh HP-nya atau perangkatnya, atau misalnya kalau memang ingin mengerjakan ini tanpa ada kendala internet, ya kalau bisa memang mencari tempat yang apa sinyal atau apa tempat internetnya baik begitu. Apalagi nanti pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester, tentunya ya dosen-dosen pasti nggak mau tahu dong alasan yang dijelaskan oleh teman-teman begitu. Kalau memang sudah waktunya ujian secara daring yang harus langsung begini, ini kan langsung jadi ujiannya ya. Jadi harus memang teman-teman menyiapkan jauh-jauh hari bahwa oh tanggal segini saya ujiannya pakai lensa Unisa, otomatis saya harus mencari warnet atau mencari internet yang bagus begitu di daerah tempat saya tinggal gitu. Ya namanya Anda kuliah tentunya harus ada usaha ya, ada usaha sehingga ya tentunya dosen akan melihat usaha itu begitu. Ya, bukan kemudian diem di rumah nunggu internetnya lancar sendiri ya juga nggak bisa dong. Internet ternyata listrik misalnya Anda tinggal di kepulauan yang terluar terjauh ya ya pasti akan dimaklumi kalau Anda memang tinggalnya di pulau terluar begitu. Malah kemarin ada mahasiswa yang tinggalnya di kepulauan Natuna itu ya. Natuna yang katanya listriknya itu sumber listriknya baru ada itu 3 hari gitu ya. Ya mungkin bersyukur Anda yang tinggalnya di kota jadi listriknya insya Allah ada, apalagi yang tinggalnya di Jawa yang pasti listriknya Jawa Bali ya, Jawa Bali yang listriknya selalu ya ada gitu, yang kalau mungkin mati sebentar orang pasti komplain gitu ya. Kalau di luar Jawa, Jawa Bali orang baru mati listrik 2 hari aja orang komplain, mungkin nggak ada yang respon gitu. Nah, itu jadi seperti itu. Artinya ini sebagai latihan saja, sebagai latihan. Mungkin nanti setelah Anda mengerjakan ini nanti akan ketemu jawabannya. Nah, saya kira itu teman-teman untuk perkuliahan sore hari ini ya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya untuk sore hari ini. Demikian nun wa qalam maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Betul. Bisa, Andro.